Ratusan siswa MAN 2 model Medan berunjuk rasa menuntut pihak sekolah bertanggung jawab atas kelalaian input data seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP untuk perguruan tinggi. Dugaan kelalaian pihak sekolah menginput data pada portal pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS membuat 322 siswa terancam gagal mengikuti pendaftaran SNBP 2025. Dinas Pendidikan Sumatera Utara telah bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Sains Teknologi di Jakarta guna mengupayakan pelonggaran waktu. Pastinya memang itu menjadi perhatian, makanya kita surati kementerian. Ini bentuk empati kita harus menjadi kementerian memohon agar itu diberi kesempatan. Barang setengah hari, 1 hari saja pun nggak ada masalah. Agar mereka itu bisa dimaksimalkan untuk mendaftar dan ada kesempatan. Karena toh tanggal 8-nya masih dibuka mulai pendaftaran SNBP-nya itu yang sudah ada akun yang masuk dalam PDSS. Kami juga tidak membiarkan kelalaian ini. Pastinya saya sudah membuat surat, sudah ditandatangani Pak Kadis, akan memanggil minggu depan, akan kami panggil kepala sekolah, kami minta keterangan. Kalau memang murni itu adalah kelalaian karena akibat human error, ya pastinya kita akan berlakukan PP 94 terhadap kepala sekolah yang negeri, yang swasta, pasti kita akan berikan peringatan keras. Sementara itu di Mempawah, Kalimantan Barat, 106 dari 113 siswa SMA Negeri 1 Mempawah kini bisa mengikuti proses lanjutan SNBP. Pihak sekolah mengaku beraudiensi langsung ke Kemendikti Jakarta, mengupayakan siswa bisa terdaftar di portal pangkalan data sekolah dan siswa. Akhirnya kami bersama tim langsung melakukan audiensi secara langsung, secara tatap muka ke Kemendikti, dan hasilnya seperti saat ini yang sudah kita dengar bersama. Kendala yang dihadapi adalah salah satunya yaitu ketika mengentri data tersebut terkendala pada finalisasi profil peserta didik, yaitu adanya NISM ganda. Nah, itu mungkin sedikit menghambat proses, sehingga akhirnya ketika mengentri data berupa nilai pada tahapan yang terakhir, kami benar-benar tidak mempunyai waktu yang mumpuni, yang cukup untuk sampai dengan ke finalisasi. 7 orang ini masih diperjuangkan. Mudah-mudahan saja mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang lainnya, sejumlah 106 tadi, untuk bisa melengkapi data berupa data nilai mereka dari semester yang pertama sampai dengan semester yang kelima. Hingga 6 Februari pukul 13 waktu Indonesia Barat, Panitia SNPMB menyebut ada 297 sekolah yang sudah difasilitasi untuk finalisasi data siswa di PDSS. Sementara 76 sekolah belum menuntaskan PDSS. Sementara hingga 5 Februari, sudah ada 44.260 siswa yang telah menyelesaikan pendaftaran SNBP. Menurut data SNPMB, ada 909.007 siswa yang layak untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi untuk masuk perguruan tinggi negeri. Terkait kisruh sekolah terlambat daftarkan siswa untuk SNBP, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut pekan depan Komisi 10 DPR bakal memanggil kementerian terkait. Sudah juga mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah monitor tentang isu ini dan akan ditindaklanjuti oleh Komisi Teknis di DPR. Teman-teman Komisi 10 juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan Komisi 10 akan membahas dengan kementerian terkait. Demikian. Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Irvani meminta Kemendikti bisa lebih fleksibel untuk waktu pemasukan data siswa ke pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Nah, tetapi kami di Komisi 10 terus meminta Mendikti Saintek agar pelaksanaan SNBP ini dapat lebih fleksibel terkait dengan waktu. Nah, memang tidak sedikit sekolah-sekolah kita hari ini yang terlambat untuk mengisi data serta dokumen-dokumen yang diperlukan. Sosialisasi terhadap tata cara pengisian, kemudian jumlah personel yang harus disiapkan dengan kebutuhan di sekolah tersebut, saya melihat ini kurang dilakukan. Ya, sehingga ke depan saya berharap ini Mendikti Saintek bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan di tingkat provinsi, agar betul-betul melakukan sosialisasi. Pemerintah didesak segera membenahi sistem agar kejadian serupa tak terulang, seperti soal sosialisasi dan minimnya jumlah operator yang menginput data ke PDSS. Tim Liputan, Kompas TV.
Kisruh input data di portal pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS membuat siswa terancam gagal masuk kampus negeri lewat jalur prestasi. Kita bahas malam ini bersama Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP. Kami juga sudah berupaya untuk mengundang panitia tim SNPMB 2025 tapi belum ada respons hingga saat ini. Selamat malam Mbak Esti. Selamat malam Mbak Friska. Malam. Jadi Terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga sudah hadir Mbak Esti. Terima kasih. Iya, kalau melihat kisruh soal input data ini, apa sih sebenarnya yang jadi problem kalau DPR melihat apakah satu waktunya yang terlalu sempit atau ada SDM yang tidak mencukupi serta mumpuni? Iya. Jadi kami mencoba mempelajari alur untuk pengisian PDSS. Sebenarnya dari jarak pengumuman sampai dengan pengisian itu diberikan waktu yang cukup karena dijadwalkan tanggal 6 Januari sampai dengan 31 Januari. Jadi waktu yang sebenarnya sangat cukup untuk bisa melakukan finalisasi PDSS. Tetapi kita juga melihat kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan. Salah satunya tadi disampaikan mengenai terbatasnya yang input data PDSS. Yang kedua, yang masih menjadi permasalahan juga, bagaimana selama ini operator untuk input data ini apakah sudah cukup mendapatkan perhatian sebagai tenaga kependidikan yang memang harus diberikan penilaian khusus atau penghargaan khusus kepada mereka. Yang kedua, ya, jadi operator sekolah ini keluhan yang dulu pernah kami dapatkan adalah tidak ada penilaian yang diberikan kepada mereka terkait dengan pangkalan data ini. Yang berikutnya, ya Mbak. Jadi problemnya itu kalau waktu sebenarnya cukup. Cukup, ya. Harusnya cukup. Nah, mungkin ada kendala juga di dalam IT-nya. Ada di dalam sistemnya. Sehingga menjadi kesulitan untuk bisa mempercepat waktu di dalam untuk input data. Nah, ini kita juga harus memperhatikan jangan-jangan memang sekolah-sekolah yang sampai hari ini belum selesai ada terkendala di dalam IT-nya. Ya. Begitu Mbak Rizka. Nah Mbak Esti, masalahnya kan ini lebih dari satu sekolah, ada di Depok, di Medan dan beberapa daerah lainnya. Di Makassar juga ada. Nah, apa solusi yang bisa dimungkinkan kalau dari sisinya DPR, karena kan kalau secara waktu sudah diperpanjang, lalu juga dari pihak sekolah sudah meminta maaf begitu kepada wali murid, tapi kan untuk kepada orang tua murid, tapi tentu ini tidak cukup, karena solusinya apa yang bisa dilakukan Mbak Esti? Iya, saya coba cek data, itu memang Yogyakarta pun masih ada yang belum selesai melakukan PDSS, artinya di situ pasti juga ada nama-nama anak-anak atau siswa sekolah yang kemudian tidak bisa mengikuti sistem seleksi yang berdasarkan prestasi ini. Ya. Nah, kemudian apa yang kami lakukan? Kami selalu melakukan koordinasi dan tentu berharap meskipun ini sudah ada perpanjangan dengan termasuk sudah disampaikan bahwa mereka juga harus memberikan penghargaan terhadap mereka yang secara disiplin sesuai dengan waktu, mereka tepat waktu di dalam mengisi PDSS ini, tetapi ini kan terletak pada keinginan kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Ya. Jadi sekiranya jadwal yang diberikan kepada kami untuk bisa melakukan registrasi itu bisa sampai dengan 18 Februari 2025, pendaftaran SNBP-nya bisa sampai 18 Februari 2025. Harapan kami hari ini atau bisa ditambah 2 hari lagi begitu, dengan diumumkan kepada sekolah-sekolah tersebut untuk bisa menyelesaikan dalam waktu cepat, karena memang pendaftaran SNBP-nya masih sampai tanggal 18 2025, artinya masih ada waktu. Beri kesempatan kepada sekolah, langsung ditelepon aja sekolahnya, kita gerak cepat, karena kalau mungkin hanya pakai running tag, kemudian hanya pakai lewat email,
mungkin agak terlalu lama tidak segera ditanggapi dengan Ya. keterbatasan tenaga yang mereka miliki, ditelepon saja karena pasti data Dapodiknya sudah ada tuh data-data sekolahnya. Begitu, Mbak. Iya, karena kan terakhir sampai pukul 3 sore ini. Kalau tadi kata Mbak Esti juga bisa sampai 18 Februari dan bahkan kalau untuk hari ini sudah perpanjangan ketiga. Untuk jalur komunikasinya yang sudah DPR pantau seperti apa? Benar seperti yang Mbak Esti tadi bilang, kalau email atau melihat running text saja tidak semua orang tuh melihat begitu, tidak semua sekolah bisa melihat itu. Nah, bagaimana jalur komunikasi ini agar maksimal juga? Ya, kami berharap seperti yang tadi kami sampaikan, jika pendaftaran SNBP itu memang tertulis 4 sampai 18 Februari 2025 di dalam jadwal, artinya kan masih ada waktu untuk mempercepat pengisian terhadap PDSS-nya. Kita berharap sampai kemarin memang baru ada 44.260 itu sampai kemarin data yang kami peroleh sampai dengan tanggal 6 itu baru 44.000 siswa dari 900.000 siswa lebih. Nah, saya kira kalau pendaftaran masih sampai tanggal 18 Februari, maka harapan kita masih ada ruang bagi sekolah-sekolah yang belum bisa menyelesaikan PDSS-nya untuk bisa secepat mungkin dikomunikasikan secara langsung. Jadi lewat telepon kepala sekolahnya atau melalui dinasnya juga harus bertanggung jawab, tapi paling cepat memang langsung kepada sekolah. Kita berharap anak-anak kita yang memang memenuhi syarat untuk masuk melalui sistem seleksi nasional berdasarkan prestasi ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama, karena kesalahan atau keterlambatan ini bukan karena anak. Keterlambatan ini pertama mungkin karena sistem, yang kedua keterlambatan sekolah di dalam mengantisipasi hal ini. Begitu, Mbak. Siapa yang bisa dipanggil DPR dalam waktu ini, Mbak Esti? Karena kan kalau misalnya dari solusi yang tadi Mbak Esti katakan itu bisa dilakukan dalam waktu cepat akan sangat solutif. Tapi yang sering jadi kendala selain hal teknis juga komunikasi dari misalnya nasional, kementerian ke dinas-dinas terkait, belum lagi sampai ke sekolah. Menurut saya tidak ada alasan dengan era teknologi saat ini. Tidak ada alasan untuk kita bisa melakukan komunikasi cepat. Karena semua data ada. Semua data sekolah, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, itu ada. Sehingga kita meminta Dikti-Saintek dalam hal ini masih membuka ruang kepada sekolah-sekolah yang masih terlambat. Apakah itu sudah tersampaikan melalui pimpinan Komisi 10? Tentu kita sudah menyampaikan kepada Kementerian Dikti-Saintek untuk kemudian bisa melakukan hal ini. Beri kesempatan kepada anak-anak kita yang mempunyai potensi ini, kemudian bisa melakukan pendaftaran dengan memberikan waktu yang mencukupi kepada sekolah untuk PDSS. Dan berikutnya, Mbak, minggu depan kita akan memanggil Dikti-Saintek. Tetapi kan kita tidak mungkin menunggu waktu untuk memanggil Dikti-Saintek tanpa melakukan komunikasi dengan Dikti-Saintek melalui WA atau melalui telepon kita, supaya mereka juga bisa melakukan perpanjangan untuk bisa memberikan kesempatan kepada seluruh sekolah. Tetapi saya meyakini ketika sudah diberikan perpanjangan sekali lagi, itu belum tentu juga semua sekolah akan bisa melakukan atau akan bisa melakukan finalisasi PDSS-nya. Karena mungkin juga sudah pesimis dulu, Mbak. Tidak mungkinlah anakku dari sekolah sini bisa diterima melalui jalur prestasi. Ya, dia sudah mengukur juga. Jadi kalau masih sekian banyak sekolah yang belum tuntas, itu bukan karena memang mereka tidak ada waktu, tetapi mungkin sudah berhitung, belum pernah ada yang diterima nih melalui jalur prestasi dari anak-anak didik mereka. Karena saya lihat memang mayoritas sekarang yang belum itu adalah swasta. Negeri hanya beberapa. Di Jogja juga masih ada negeri yang saya cek sampai hari ini tadi. Tetapi kita mau cek ke lapangan juga, tidak hanya mengundang Dikti-Saintek. Minggu depan kami juga ada agenda untuk bisa mendatangi sekolah-sekolah atau contoh sekolah yang memang tidak mampu menyelesaikan PDSS-nya dalam waktu yang diberikan oleh Dikti-Saintek. Sekali lagi kami membutuhkan dari para panitia untuk panitia seleksi mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru ini untuk memberi kesempatan yang saya kira kalau toh kita memang kemudian harus direpotkan, Dikti-Saintek dan panitia harus direpotkan dengan pengunduran waktu yang harus diberikan, ya itulah
bagian dari upaya kita bersama untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak bangsa di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Termasuk Begitu, juga Mbak. kan yang jadi perhatian hal-hal teknis seperti yang tadi kita bicarakan, ada nomor induk yang ganda, misalnya e-rapor tidak terbaca kalau di Medan, kalau yang tadi nik ganda ada di Mempawah. Nah, ini kan hal-hal yang bahkan dari datanya saja masih harus dibenahi dengan jarak waktu yang sangat singkat, Mbak Esti, dengan jumlah murid pun banyak. Bagaimana lintas koordinasinya? Misalnya, bisakah antara Kemendikti dengan Dikdasmen dan siapa-siapa saja yang bisa merampungkan ini dalam waktu singkat? Ya, memang harus ada koordinasi cepat antara Dikdasmen karena ini terkait dengan data-data dari sekolah, kemudian dengan panitia seleksi perguruan tinggi dan termasuk dengan Dikti-Saintek. Ini kita minta supaya itu segera bisa dilakukan. Jadi sebenarnya kalau kita memberikan perhatian kepada operator sekolah, ini maaf, keluhan dari banyak sekolah itu operatornya tidak mendapatkan perhatian. Bahkan mungkin tidak mendapatkan ruang untuk bisa masuk mendaftar menjadi P3K. Ini yang kemarin masih berkembang di sekolah-sekolah. Nah, kita memang perlu ada yang sangat concern di sekolah tersebut atau mendapat tugas khusus sejak awal sampai akhir. Memang tugasnya adalah terkait dengan Dapode, terkait dengan data-data yang kemudian dibutuhkan untuk sekolah, begitu, sekolah dan siswa, data-data sekolah dan siswa. Inilah yang kemudian mestinya dari waktu ke waktu itu sudah terpantau. Kalau kemudian harus memasukkan ke PDSS itu bukan merupakan sebuah beban tambahan lagi, tetapi itu hanya mungkin memindahkan data yang sudah siap. Maka inilah ruang bagi kita untuk koreksi, di mana letak kelemahan dari sistem data kita sehingga kemudian harus mengalami hal yang seperti ini. Ada keterlambatan, kemudian juga ada ketidaktepatan, kemudian ada double nomor induk siswanya, dan yang lain sebagainya, Mbak. Ini saatnya kita koreksi, bahwa kita juga membutuhkan para operator ini untuk lebih cermat bekerja, tetapi juga harus mendapatkan perhatian dari sisi yang lain, begitu. Baik, ini harus segera dituntaskan, jangan sampai masalah teknis, birokrasi dan lain-lain menghambat mimpi para siswa masuk ke kampus negeri lewat jalur prestasi. Terima kasih Mbak Esti Wijayati. Ya, tapi saya harus menandaskan, Mbak, meskipun masih ada dua jalur yang lain. Meskipun masih ada dua jalur yang lain, yang tes maupun dengan yang sistem mandiri. Betul, masih ada jalur lain, tapi jalur ini juga harus dibereskan ya, karena ini adalah masuk hak dari para siswa. Itu hak anak, hak siswa. Ya, terima kasih Mbak Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP. Selamat malam.